Den Bimo. Pak Bimo, selamat siang. Ya, selamat siang. Pak Bimo, bisa dijelaskan sebetulnya bagaimana kejadian hal ini awalnya? Bagaimana Ya, baik. sampai bisa kembali meledak begitu? Oke, baik. Terima kasih untuk kronologi singkat. Jadi pada pukul 4:15 dini hari di tanggal 15 Oktober ini, kurang lebih, ada informasi bahwa terjadinya kebakaran di kapal tanker MT Federal 2 yang sedang melaksanakan docking atau perbaikan di PT ASL Tanjung Uncang Batu Aji. Lalu diinformasikan juga bahwa kapal tersebut sudah bisa dikendalikan kebakarannya, apinya sudah bisa dipadamkan pada kurang lebih pukul 05.30 pagi hari ini. Seperti itu. Bagaimana kronologinya? Karena kalau kami mendapatkan informasinya ini bukan kebakaran yang pertama kali begitu. Ya. Jadi memang betul adanya kejadian di MT Federal 2 ini bukan yang pertama kali, melainkan kurang lebih di bulan Juni di tahun 2025 ini sempat terjadi kebakaran yang menyebabkan meninggal dunia dari pekerja di kapal tersebut dan terulang lagi di bulan Oktober dini hari tadi pagi. Jadi kebakaran ini memang pemicunya ataupun penyebabnya kita belum bisa memastikan karena tadi informasi dari Kasat Reskrim Polresta Barelang, Komisaris Polisi DBN Destian, bahwa nanti pasti tetap akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, investigasi oleh tim lapor untuk mencari penyebab dari kebakaran tersebut. Pak Bimo, bisa dikonfirmasi kembali karena informasi yang kami dapatkan sementara ada 10 orang meninggal dan 18 lainnya terluka. Apakah datanya hingga siang hari ini masih sama? Baik, jadi kami baru konfirmasi ulang dengan data yang juga yang diberikan oleh pihak perusahaan PT ASL bahwa yang meninggal dunia itu ada 10 orang, tetap 10 orang, dan juga ada korban yang mengalami luka-luka itu sebanyak 21 orang. Jadi total 31 yang terdampak akibat kebakaran tadi pagi. Oke, bagaimana penanganan terhadap korban, baik korban meninggal maupun luka-luka? Baik, jadi perlu saya sampaikan bahwa dari kejadian tadi pagi di kapal MT Federal 2 yang berlokasi di PT ASL, bahwa dilakukan evakuasi setelah berhasil dipadamkan api di kapal tersebut, korban-korban yang sedang bekerja di kapal tersebut dilarikan ke 4 rumah sakit yang berbeda dan dekat dengan lokasi kebakaran, yaitu ada di Rumah Sakit Mutiara Aini, Rumah Sakit Geraha Hermin, Rumah Sakit Elizabeth, dan juga Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah. Oke, lalu bagaimana dengan penanganan korban yang memang tadi seperti disebutkan ada 10 meninggal, 21 luka. Apakah masih ada korban yang saat ini berada di kapal ataukah sudah dievakuasi seluruhnya? Dari pihak safety, PT ASL tadi sudah menyatakan bahwa sudah clear untuk pelaksanaan evakuasi di dalam kapal. Jadi untuk para korban yang terdampak akibat adanya kebakaran di kapal tersebut sudah dilakukan penanganan oleh pihak rumah sakit. Oke, berarti di lokasi kebakaran sudah clear, tidak ada korban lagi. Lalu bagaimana dengan proses identifikasi terhadap korban meninggal? Apakah sudah dilakukan ataukah sudah diketahui identitas dari para korban meninggal ini? Untuk identitas kami masih mensinkronkan dengan data-data di lapangan, data yang ada dari pihak perusahaan terkait siapa-siapa saja yang bekerja, dan juga data di rumah sakit. Karena untuk menghindari miskomunikasi, jadi sedang kita lakukan sinkronisasi di lapangan. Demikian. Oke, lalu bagaimana Pak Bimo dengan komunikasi dengan pihak perusahaan? Apa saja informasi yang dibagikan dari perusahaan terhadap polisi? Untuk dari pihak perusahaan masih belum bisa memberikan informasi pastinya, tapi nanti kita akan melakukan pemeriksaan saksi-saksi terkait dengan pihak-pihak yang berkompeten ataupun di dalam domainnya. Yang jelas di mana untuk pemeriksaan kami selalu berkoordinasi dengan Polresta Barelang karena untuk pelaporan nanti akan ditangani oleh Polresta Barelang di unit Tipiter. Oke, Pak Bimo, apakah sudah dilakukan investigasi atau penyelidikan awal terkait dengan penyebab kebakaran ini? Apakah sudah memintai keterangan saksi di lapangan?
sedang dalam proses, tapi kami juga harus berkoordinasi dengan Polres Barelang sejauh apa yang sudah dilaksanakan terkait dengan penyelidikan kejadian MT Federal 2 ini. Sudah berapa saksi yang dimintai keterangan, Pak? Untuk sementara ini karena laporan yang ada di Polresta, jadi kami fokus untuk penanganan korban terlebih dahulu. Kami dari Polsek Batu Aji fokus terhadap evakuasi korban dan juga pendataan terhadap korban. Tapi untuk tindakan dari kepolisian terkait dengan pemeriksaan saksi masih harus kami tanyakan kepada pihak Polresta Barelang. Oke, berarti fokusnya di penanganan korban demikian ya. Jika tadi Betul, disebutkan bahwa 21 korban luka dibawa ke 4 rumah sakit yang berbeda, bagaimana kondisinya? Berapa banyak yang korban luka, berapa luka berat, berapa banyak yang luka ringan, Pak? Baik, jadi untuk klasifikasinya kami belum mendapatkan detailnya dari pihak rumah sakit. Tapi memang ada yang mengalami luka berat dan juga ada yang hanya mengalami luka ringan. Yang dimana nanti kami pasti harus berkoordinasi dengan dokter dan juga mengupdate terus bagaimana kondisi daripada korban. Pak Bimo, apakah akan dibuka posko terkait dengan hal ini begitu untuk keluarga? Bagaimana mendapatkan informasi bagi keluarga yang menduga begitu ada keluarganya yang berada di kapal tersebut? Baik, jadi nanti melalui ketika kami sudah mendapatkan identitas pasti dari korban yang terdampak akibat kebakaran tersebut, kami akan share kepada kawan-kawan media yang dimana di situ untuk memberitahukan, untuk menginformasikan kepada keluarga dan bisa secara cepat untuk keluarga itu mengetahui. Tapi untuk sejauh ini posko kami belum ada mendirikan dan juga kami selalu berkomunikasi dengan pihak perusahaan untuk segera dihubungi masing-masing keluarganya. Ya, untuk informasi sementara terkait dengan para korban ini ada 31 korban baik meninggal maupun luka. Soal identitasnya kita juga sempat membahasnya tadi, Pak Bimo. Ini bagaimana kemudian keluarga yang ingin hendak mengetahui apakah memang korban ini seluruhnya warga setempat ataukah memang pekerja yang datang dari berbagai daerah? Untuk identitas pastinya kami belum mengantongi, yang dimana kita belum bisa memastikan bahwa apakah korban ini seluruhnya warga sekitaran Batam ataupun ada yang berada dari luar daerah. Oke, Pak Bimo, apabila dilihat begitu ya ada korban meninggal, 10 meninggal, 21 luka, sebetulnya ketika kejadian ada berapa banyak orang di atas kapal? Dan itu juga tadi kami sudah tanyakan kepada pihak perusahaan karena untuk yang menjadi in charge pada saat kejadian itu adalah shift malam. Kami belum berkoordinasi dengan yang in charge pada saat kejadian tersebut. Berarti hingga saat ini komunikasi dengan perusahaan masih terus dilanjutkan begitu ya untuk melakukan penyelidikan dan juga investigasi terkait dengan korban. Apakah ada kendala, Pak Bimo, terkait dengan evakuasi dan proses identifikasi dari para korban ini? Ya baik, jadi untuk proses evakuasi tadi memang terkendala karena ini berada di dalam tangki, jadinya kepulan asap itu memang masih ada di dalam. Jadi tadi dari pihak safety menyatakan bahwa ada sedikit kesulitan karena kondisi masih panas dan juga asap masih mengepul di dalamnya untuk melaksanakan pencarian korban. Oke, jika para korban sudah dibawa ke rumah sakit, tadi ada 4 rumah sakit yang berbeda, upaya apa yang saat ini dilakukan di atas kapal begitu? Upaya pemadaman seperti apa dan melibatkan siapa saja, Pak? Baik, kalau misalnya untuk pemadaman itu dilakukan oleh damkar internal dari pihak perusahaan tersebut. Dan kondisi api sekarang memang sudah berhasil dipadamkan kurang lebih pukul 5.30 tadi pagi. Oke. Api sudah berhasil dipadamkan. Saat ini kondisinya seperti apa? Apakah masih dalam pendinginan atau seperti apa? Ya, jadi untuk sekarang ini masih dalam proses pendinginan, yang dimana sudah dibentangkan juga polis line di daerah tersebut untuk menjaga status quo dari kejadian tersebut, tempat kejadian tersebut. Pak Bimo, kalau kita lihat bahwa kejadian ini terjadi pada dini hari tadi, apakah ini mengganggu aktivitas di sekitar kapal? Baik, jadi di PT ASL tersebut ada beberapa kapal yang sedang dikerjakan dan
Yang kami lihat tadi di TKP, hal tersebut tidak menjadi kendala untuk pengerjaan yang lainnya. Jadi fokus hanya pada satu kapal yang ditangani untuk dipadamkan apinya, serta juga untuk evakuasi pada korban. Baik, terima kasih atas informasi lengkapnya Kapolsek Batu Aji AKP Raden Bimo atas waktunya bersama kami di Breaking News Kompas TV. Sehat selalu. Dan saudara, seperti yang disebutkan oleh Kapolsek Batu Aji AKP Raden Bimo tadi, bahwa diketahui kapal tanker yang terbakar ini mengakibatkan 10 orang meninggal dunia dan 21 lainnya luka-luka. Diinformasikan saudara, kapal tanker MT Federal 2 yang tengah menjalani perbaikan di galangan kapal PT ASL Shipyard Indonesia di kawasan Batu Aji, Batam, Kepulauan Riau, ini dilaporkan kembali terbakar. Jadi artinya ini bukan kebakaran yang pertama kali, di mana tadi disebutkan oleh polisi bahwa kebakaran ini mengakibatkan 10 pekerja meninggal dunia dan 21 lainnya terluka dan masih dalam perawatan medis. Kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Ricky Ramadoni di tempat kejadian perkara. Kita langsung tanyakan Ricky, selamat siang. Bisa dijelaskan bagaimana kondisinya saat ini di sana, Ricky? Ya, Ian Rahman, saat ini saya berada di lokasi tempat terjadinya kapal MT Federal 2 yang meledak di sebuah PT galangan kapal PT ACL Shipyard Indonesia namanya Ian Rahman. Saat ini saya berada di depan lokasi. Saya akan menunjukkan situasi terkini di lokasi Ian Rahman. Kita terlihat saat ini di lokasi tempat adanya terjadi ledakan kapal, terlihat aktivitas pekerja di PT ASL ini tetap berjalan lancar, kondusif. Terlihat cuman beberapa penjaga keamanan seperti security menjaga ketat di pintu gerbang masuk Ian Rahman. Sementara untuk pekerjaan lainnya, karyawan atau pekerja lainnya tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Itu kita terlihat juga berapa pekerja baru keluar dari pintu gerbang keluar PT, itu baru pulang dari pekerjaan itu Ian Rahman. Ya Rahman. Ya Ricky, tadi polisi sempat menyebutkan bahwa sebetulnya kebakaran ini sudah berhasil dipadamkan pada pukul 5 pagi tadi. Lalu aktivitas apa yang Anda lihat saat ini di atas kapal? Apakah masih ada proses pendinginan dari petugas? Ya, Ian Rahman, untuk saat ini aktivitas terjadinya kapal ledakan kena terbakar ini belum kita ketahui nih Rahman. Namun dipastikan kapal diamankan oleh pihak kepolisian dengan menggunakan garis polisi lain untuk terlebih dahulu tidak bisa dilakukan operasi Ian Rahman. Untuk diamankan, untuk dilakukan penyelidikan. Sementara untuk pekerja lainnya, kapal-kapal lainnya yang sedang melakukan perbaikan atau naik dok, masih dilakukan perbaikan. Khusus untuk kapal MT Federal 2 ini, untuk sementara ini dihentikan pekerjaannya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Ya, Ian Rahman. Ya, dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Anda menyebutkan bahwa di sekitar lokasi sudah ada polis lain. Kemudian apakah Anda melihat ada aktivitas penjagaan dari polisi di sana? Ya, Ian Rahman, tadi waktu saya di lokasi tempat TKP terjadi kapal ledakan ini, ada beberapa polisi dari baik itu Sabara Polresta maupun Polda berada di dalam perusahaan galang kapal ini Ian Rahman. Kemungkinan kepolisian ini untuk menjaga kapal MT Federal yang terjadi insiden kebakar ini. Ya, Ian Rahman. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Ricky Ramadoni atas laporan langsungnya dari galangan kapal Batu Aji Batam, Kepulauan Riau. Nanti kita akan menghubungi Anda kembali untuk mengetahui informasi terkini dari sana. Dan saudara jangan kemana-mana, Breaking News Kompas TV akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.